Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ustadzah Dian. Kali ini Ustadzah Dian akan mengajar tentang prakarya kelas 9. Pada bab pertama, kita akan belajar tentang produk kerajinan dari bahan keras. Tolong diperhatikan beberapa contoh gambar berikut. Kalian bisa menebak, kira-kira terbuat dari bahan apa sajakah benda-benda tersebut? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bahan dasar pembuatan kerajinan yang terdiri dari 4, yaitu bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan limbah anorganik. Yang pertama, bahan alam adalah sesuatu yang sudah terdapat di alam. Contohnya tanah liat, serat, batu, kayu, bambu, rotan, kulit, dan batu. Yang kedua adalah bahan buatan. Sesuatu yang diolah manusia dengan menggunakan bahan kimia dan paduannya. Contohnya lilin, gips, fiberglass, dan sabun. Yang ketiga adalah bahan limbah organik yang mudah diuraikan atau mudah membusuk. Contohnya kulit jagung, kertas, kardus, jerami, sisi ikan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah limbah anorganik. Limbah ini berkebalikan dengan limbah organik. Limbah anorganik adalah limbah yang sangat sulit diuraikan, bahkan tidak bisa membusuk, teman-teman. Misalkan karet ban, plastik, kaleng, styrofoam, kaca, besi, dan lain-lain. Sedangkan pengertian dari kerajinan bahan keras itu sendiri adalah kerajinan yang dalam tahap pembuatannya menggunakan bahan yang bersifat keras. Kerajinan bahan keras ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kerajinan bahan keras alami, dan yang kedua adalah kerajinan bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras alami adalah kerajinan yang bahan baku pembuatannya masih berasal dari alam atau mengalami pengolahan tanpa mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Contohnya kayu, biji-bijian, bambu, batu, kerang, tulang, rotan, pasir. Sedangkan kerajinan bahan keras buatan adalah kerajinan yang bahannya telah mengalami pengolahan kembali. Misalkan kaca, kaleng, logam, semen, kawat, timah, dan besi. Adapun contoh produk kerajinan bahan keras, contoh kerajinan bahan keras alami seperti logam, kerajinan yang memakai bahan logam misalnya besi, perunggu, emas, perak, dan lain-lain. Kerajinan logam umum adalah misalkan gelas, kap lampu, perhiasan, wadah serbaguna. Logam memiliki sifat keras. Yang kedua adalah kerajinan kayu. Kerajinan dari bahan kayu adalah kerajinan yang bahan dasarnya adalah kayu. Kayu yang biasa dipakai adalah kayu jati, mahoni, waru, sawo, nangka. Contoh dari kerajinan kayu yaitu meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kerajinan dari bambu. Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bambu yaitu teknik anyaman dan teknik tempel dan juga disambung. Contohnya di sini ada keranjang sampah. Yang keempat adalah kerajinan biji-bijian. Biji yang bisa digunakan bisa biji kopi, biji kedelai, biji kacang-kacangan, biji jagung, biji-bijian beras, dan lain-lain. Contoh produk kerajinan ini bisa dilihat di gambar seperti figura. Yang kelima adalah kerajinan rotan. Kerajinan rotan memiliki nilai seni yang unik dan menarik karena tahap pembuatannya masih menganyam
dan masih menggunakan tangan. Contoh produknya seperti gambar, yaitu ada kursi, adapun tas, tempat buah, tempat air, tempat baju, kursi, dan lain-lain. Yang keenam adalah kerajinan batu. Batu memiliki sifat keras dan kuat. Dan yang selanjutnya adalah contoh kerajinan bahan keras buatan. Contoh kerajinan keras dari besi, seperti di gambar ini, yaitu patung hewan. Contoh lain ada tempat lilin, kursi dan meja, pisau, tempat lampu. Ada juga biasanya tempat wadah aqua kalau zaman sekarang. Contoh produk kerajinan dari bahan dasar kaleng, misalkan alat yang digunakan untuk masak atau panci, tempat pensil, miniatur motor, robot dari kaleng, celengan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu contoh produk kerajinan dari bahan kawat, seperti gambar ini ya, bentuk peralatan musik. Contoh kerajinan bahan keras dari serat atau fiberglass, seperti yang nampak pada gambar, yaitu bandul kunci. Ada juga kalung, hiasan untuk gelas, hiasan dinding. Adapun fungsi dari produk kerajinan bahan keras ada dua, yaitu sebagai benda pakai dan sebagai benda hias. Sebagai benda pakai, yaitu karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya, sedangkan unsur keindahannya hanya sebagai pendukung saja. Yang kedua adalah benda hias. Fungsi dari benda hias yaitu karya kerajinan yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan. Produk kerajinan jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaannya. Adapun tahap membuat kerajinan bahan keras terdiri. Kita membuat rancangan. Rancangan merupakan hal yang paling utama setelah mendapatkan ide. Rancangan biasanya dituangkan dalam suatu kertas. Yang kedua adalah siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan diutamakan mempunyai kualitas yang bagus hingga akan mendapatkan hasil yang baik. Yang ketiga adalah membuat benda sesuai rancangan. Kemudian siap dimulai dengan proses pembuatan. Buatlah bagian dasar terlebih dahulu dari suatu kerajinan hingga dengan mudah dibentuk dan mempercepat proses pembuatan. Yang terakhir adalah tahap penyelesaian. Tahap akhir membuat suatu kerajinan dengan merapikan dan memberi hiasan atau ornamen atau beberapa tambahan lain, misalkan mengecat, menghaluskan, hingga meningkatkan kualitas kerajinan benda tersebut. Yang terakhir, anak-anak mempunyai tugas. Carilah masing-masing 2 contoh produk atau benda dari kerajinan yang sudah disebutkan di atas. Kerajinan kayu contohnya apa, bambu apa aja yang bisa dibuat dari bambu, dan lain-lain. Bagi yang daring, kerjakan lalu difoto, langsung di WA kemudian saja. Bagi yang di pondok, ditulis di kertas dan dikumpulkan kepada ustadz atau ustadzah pondok. Cukup sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.